Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera buat semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Di kesempatan kali ini saya akan membahas dan menjelaskan 3 tahapan-tahapan ataupun fase-fase sebelum terjadinya penampakan. Oke, untuk yang pertama itu adalah tahapan OPS, yang kedua itu tahapan ektoplasma, dan yang ketiga vortex. Dan nanti setelah ketiganya ini menjadi satu, itu nanti timbul atau wujudlah sosok penampakan yang mungkin sering kalian lihat atau mungkin sering kalian dengar cerita dari orang itu seperti itu ya. Dan untuk tahap yang pertama, tahapan OPS, tahap pertama kemunculan hantu itu biasanya ditandai dengan cahaya ini yang disebut OPS. Dan OPS ini bentuknya bulat ya, bulat itu jadi contohnya ketika kita videoin tempat-tempat angker atau ketika kita foto di tempat-tempat angker itu biasanya ada titik-titik bulatan cahaya, dan bulatan cahaya itu transparan ya, seperti asap rokok. Dan mungkin saya bisa gambarkan itu seperti ini, bentuknya tuh bulat, ada yang tidak beraturan juga, itu seperti ini, itu yang dinamakan OPS. Nah, karena hantu ini terbuat dari api yang menimbulkan panas, sehingga jika mereka beraktivitas, panas tersebut itu akan mempengaruhi kelembapan udara dan muncullah titik-titik OPS yang sering mungkin kita tangkap ataupun apa, itu seperti itu. Bagi yang mempercayai ilmu pengetahuan ataupun sains, mereka meyakini bahwa OPS merupakan refleksi dari debu ataupun tetesan air yang tertangkap dengan jelas oleh kamera, itu seperti itu. Namun bagi kalangan spiritual itu OPS merupakan bukti eksistensi bahwa makhluk gaib di sekitar kita itu ada. Itu tahapan pertama ya, tahapan OPS. Dan tahapan yang kedua itu ada tahap ektoplasma. Jadi ektoplasma ini dia hampir menyerupai OPS, cuman dia wujudnya tuh tidak beraturan, dan mungkin bisa saya gambarkan tuh seperti ini. Ini untuk ektoplasma ya. Ektoplasma itu gambarannya seperti ini. Dia transparan seperti asap, cuman biasanya itu ada cahayanya seperti warna kuning, biru ataupun hijau, itu seperti itu. Nah, pada tahapan ini kekuatan jin ataupun hantu yang melaluinya itu sudah besar, lebih besar, sehingga muncul dalam bentuk asap. Dan asapnya itu biasanya memanjang yang seperti saya gambarkan tadi. Dan untuk ektoplasma ini biasanya sudah bisa menggerakkan benda-benda ringan ya, jadi seperti daun yang bergerak-gerak, ranting dan lain sebagainya. Nah, asal kekuatan jin itu maupun hantu itu didapat sebenarnya dari manusia yang menghamba ataupun ketakutan dengan para makhluk halus tersebut. Nah, oleh sebab itu manusia yang memberikan persembahan ataupun sesajen dan lain-lain itu biasanya akan memudahkan untuk jin ataupun hantu itu sendiri menjadi sosok ataupun wujud, itu seperti itu. Dan ektoplasma atau rekatan partikel yang sangat kuat sehingga membentuk kurva namun mengeluarkan cahaya. Bila fase ektoplasma berhasil dilalui oleh makhluk tersebut, makhluk tersebut itu akan menuju ke vortex. Nah, untuk yang ketiga, vortex, tahapan vortex itu biasanya disebut penampakan, tapi tidak benar-benar tidak membentuk jelas, tidak begitu real ya. Jadi jika jin sudah memunculkan diri atau kekuatan mereka itu sudah sangat besar, mereka sanggup muncul kapan saja, di mana saja, siang hari pun mereka bisa. Jadi semakin sinkron energi alam, energi makhluk itu dan energi orang tersebut, astral itu akan semakin kuat dan semakin mudah melakukan aktivitas di alam manusia.
Dan gelombang elektromagnetik di makhluk gaib itu juga dapat mempengaruhi manusia. Inilah yang terjadi biasanya itu kesurupan ataupun kerasukan. Dan kesurupan merupakan masuknya energi yang lebih besar ke dalam tubuh manusia dan mempengaruhi saraf-saraf otak. Biasanya yang kesurupan adalah orang yang tidak bisa fokus atau sering melamun, termasuk juga dalam kondisi yang mungkin tidak fit atau lemah atau sedang sakit. Nah, itu seperti itu, menjadikan energi makhluk halus itu mudah untuk menempel ya. Dan solusi untuk penyembuhan ketika ada kerasukan adalah memberikan dorongan energi-energi positif dari orang lain, dari orang yang mungkin sudah mahir di bidangnya, dan juga dengan relaksasi saraf, pengaruh ke saraf otak. Kadang-kadang orang kesurupan memiliki suara yang berbeda dari aslinya, dan terkadang orang-orang yang kesurupan itu menunjukkan tingkah ataupun pola yang sangat-sangat di luar nalar manusia. Itu biasanya seperti itu. Dan untuk vortex akan saya gambarkan susahnya itu seperti ini ya. Untuk vortex itu sendiri itu biasanya wujudnya seperti ini. Dia transparan seperti asap, dan dia terkadang tuh ada 2 titik cahaya di bagian kayak matanya mungkin ya, dan ini adalah mulutnya, dan ini juga sama seperti ini, ada bagian mata dan bagian mulut. Setelah orbs, ektoplasma dan vortex ini sudah terjadi, itu biasanya nanti akan timbul ataupun wujud sebuah sosok yang akan saya gambarkan. Nah, gambarannya setelah melewati 3 tahapan itu seperti ini ya. Nanti terbentuk seperti ini, dan ini pun tidak jelas ya. Jadi ini pun bentuknya itu seperti asap. Nah, seperti asap seperti ini. Nah, seperti ini ya. Dan durasi waktunya pun paling lama sekitar mungkin 5 menitan lah ya, paling lama, dan paling cepat itu sekitar hitungan detik mungkin ya. Dan untuk bisa mendapatkan sosok ataupun wujud seperti ini itu sangatlah susah, tidak mudah, dan benar-benar butuh timing ya, timing dan hoki lah. Kalau menurut saya itu seperti itu, hoki, faktor hoki. Dan kalau untuk mendapatkan orbs, ektoplasma ataupun vortex itu masih bisa kita tangkap dengan tidak terlalu susah. Jadi masih mudah kita menangkap ketiganya ini. Tapi untuk menangkap perwujudan seperti ini itu sangat susah, apalagi sampai ada orang yang mungkin memukulnya ataupun melempar penampakan ini dan kena. Dan penampakan ini itu kena, misalnya kita lempar kepalanya dan mengenai ke kepalanya, itu luar biasa banget ya, itu sangat-sangat hebat, itu seperti itu. Nah, ini untuk gambarannya orbs, ektoplasma, vortex, dan perwujudan ataupun sosok. Nah, itu penjelasan dari saya ya. Semoga bisa menambah pengetahuan kita, wawasan kita, dan pengalaman kita. Jadi kalau ada yang
mengatakan bahwa dia bisa menangkap penampakan ataupun apa. Lebih baik kita ikut tim itu untuk membuktikan kepada diri kita sendiri bahwa kita benar-benar melihat sosok-sosok seperti itu. Kalau memang kalian penasaran ataupun kalian ingin mengenal lebih dalam tentang Korps Ektoplasma ataupun Vortex, kalian bisa mengikuti penelusuran orang-orang yang sering berpetualang di bidang dunia gaib itu. Nah, oke. Mungkin di next kesempatan lain saya juga akan menjelaskan semua yang mungkin kalian belum tahu atau mungkin kalian belum paham. Sebisa mungkin akan saya jelaskan dan akan saya berikan ilmu-ilmu yang memang mungkin belum kalian paham. Itu seperti itu. Oke, apabila ada tutur kata saya yang salah ataupun kurang pas, saya mohon maaf. Terima kasih buat semuanya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terus ikuti channel saya agar mampu menambah wawasan dan mampu menambah pengalaman baru buat kalian semua. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam sejahtera.